Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Gimana kabarnya gitu ya? Pada malam hari ini gitu saya coba untuk membuatkan video tutorial tentang membuat media pembelajaran dan juga tentunya nanti proses pembelajaran yang Bapak Ibu lakukan di masa pandemi COVID-19. Sebetulnya ini sudah kita ajarkan gitu ya, artinya sudah kita latih Bapak Ibu sekalian, namun video ini sebagai video pendukung agar ketika Bapak Ibu mungkin ketika pelatihan kemarin gitu ya, ada beberapa yang ketinggalan atau ada beberapa yang lupa gitu. Jadi Bapak Ibu bisa menonton video ini dan juga kita coba untuk ringkas seperti itu. Jadi caranya kita akan coba step by step, tidak terlalu sulit dan juga nantinya Bapak Ibu bisa mengikuti dengan seksama atau dapat mengikutinya dengan baik seperti itu ya. Oke, sebelumnya saya akan coba share screen dulu biar supaya lebih menarik dan juga lebih interaktif tentunya gitu. Oke, saya akan coba buka Notepad. Jadi pada malam hari ini saya akan coba memandu Bapak Ibu yang pertama untuk pembuatan modul ya. Pembuatan modul. Nah, modul pembelajaran sebetulnya harusnya Bapak Ibu itu membuatnya dalam bentuk buku atau e-book gitu. Ya, tapi di sini pembuatan modulnya nanti saya akan coba ringkas, kita buatnya pakai PowerPoint aja ya, gitu ya. Nanti PowerPoint kita akan jadikan PDF. Kenapa buatnya PowerPoint? Karena saya gitu ya, mencoba untuk membantu Bapak Ibu biar supaya tidak terlalu sulit gitu. Kalau seandainya harus bikin buku, baca buku dulu, ditulis lagi dan sebagainya, gitu ya, itu terlalu banyak nanti yang ditulis. Maka di sini saya hanya menginginkan Bapak Ibu untuk gitu ya membuatnya berupa PowerPoint yang sudah dijadikan PDF seperti itu gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, yang kedua tentunya nanti kita akan mencoba untuk mempraktikkan bagaimana cara penggunaan Google Classroom sebagai media yang digunakan untuk proses pembelajaran di masa pandemi COVID. Kenapa kita pakai Google Classroom, Bapak Ibu? Di Google Classroom, semua fitur manajemen kelasnya sebetulnya sudah cukup baik. Artinya, Bapak Ibu dapat menggunakan Google Classroom sebagai manajemen kelas. Seperti itu, manajemen kelas secara virtual atau secara online. Jadi, Bapak Ibu dapat dengan mudah mengajar, mengatur file atau tugas dan sebagainya, tentu dengan penilaian juga di sini dapat digunakan sebagai sarana yang jauh lebih baik ketimbang Bapak Ibu menggunakan WhatsApp gitu ya, atau mungkin Bapak Ibu juga menggunakan email sebagai pengiriman tugas. Jadi salah satu fiturnya ada penugasan gitu ya, atau pengiriman tugas dan sebagainya, itu bisa dilakukan dengan sangat mudah gitu. Jadi hari ini poinnya hanya 2, sebetulnya ada satu lagi gitu ya, tapi sepertinya untuk yang satu tersebut kita akan coba untuk gitu ya, kita akan coba untuk membuatnya nanti terpisah saja gitu ya. Jadi malam ini biar supaya videonya tidak terlalu panjang, mungkin nanti kita akan buat menjadi 2 video, yaitu ya video yang ketiga itu terkait dengan materi yang ketiga, videonya kita bikin 2 saja. Ini kita jadikan 1 dan 2 kita jadikan 1 video, lalu yang ini video pembelajaran gitu ya. Jadi gimana caranya? Modul yang sudah kita buat ini akan kita jadikan video pembelajarannya gitu. Kenapa kita harus buatkan videonya? Agar siswa dan siswi kita yang kita ajar dapat mengerti sesuai dengan penjelasan kita gitu ya. Jadi kalau seandainya nanti saya terlalu cepat atau Bapak Ibu tidak mengerti, silahkan tuliskan di kolom komentar gitu. Oke, saya lanjut. Pertama kita pembuatan modul. Tentu untuk pembuatan modul kita harus ada rujukannya gitu ya, atau disebut silabusnya boleh, atau Bapak Ibu menyebutnya apa, panduan, buku pedoman, boleh lah gitu ya. Kita coba cari dulu. Oke, di sini. Karena saya dari rumpun bidang ilmu teknik teknologi informasi dan komunikasi atau TIK, maka saya coba untuk membuatkannya di TKJ, khususnya di kelas 10 gitu ya. Di kelas 10 boleh, di kelas 11 boleh, di kelas 12 boleh. Tapi studi kasus malam ini saya akan coba carinya di kelas 10, saya rasa cukup gitu ya. Untuk contoh saja. Oke, saya coba Ctrl F, ada mata pelajaran namanya sistem komputer. Oke, nah ini dia sistem komputer. Di sini jam pelajarannya 72 jam pertemuan, di mana dalam satu pertemuan itu 45 menit
gitu. Sebetulnya ada perhitungannya gimana caranya biar supaya dalam 1 tahun akademik atau 1 tahun ajaran terselesaikan sebanyak 10 kompetensi dasar gitu ya. Gitu. Jadi pada malam hari ini saya akan coba Bapak Ibu biar supaya dengan mudah membuat modul pembelajaran dari buku KIKD ini gitu ya. Oke, sekarang kita sudah bisa baca bahwa di sini ada yang namanya kompetensi dasar 3.1, 3.2 dan seterusnya. Ada kompetensi dasar 4.1, 4.2 dan seterusnya. Seperti itu ya. Kompetensi dasar 3.1, 3.2 dan seterusnya ini merupakan pengetahuan gitu ya, aspek pengetahuan gitu ya, atau aspek kognitif gitu ya. Kalau saya salah mungkin mohon dikoreksi Bapak Ibu ya. Lalu untuk yang sebelah kanan ini untuk aspek psikomotor gitu ya, atau aspek keterampilan praktik lah seperti itu. Kurang lebih oke ya. Kita akan membuat gitu ya modul pembelajaran untuk materi ini 3.1 gitu. Jadi di 3.1 ini kita akan coba untuk membuatnya gitu. Oke, di mana materinya di sini memahami sistem bilangan gitu ya, di mana sistem bilangannya berupa apa? Desimal, biner, dan heksadesimal. Mungkin nanti tambahannya kita akan tambahkan bilangan oktal, boleh nggak apa-apa. Gitu ya, kalau seandainya di sini mentionnya 3, kita tambahkan itu jauh lebih baik. Kompetensi dasar untuk praktiknya atau aspek psikomotor mengkonversikan sistem bilangan gitu. Jadi konversi dari desimal ke biner, konversi dari desimal ke heksadesimal dan sebagainya. Yaitu untuk di praktiknya. Jadi setelah mungkin ada materi, nanti ada latihan yang harus dikerjakan oleh siswa seperti itu. Oke, lalu Pak bagaimana cara membuatnya gitu ya? Bapak Ibu sebetulnya Bapak Ibu bisa membuatnya dengan PowerPoint gitu. PowerPoint-nya dibuka lalu tulis tuh sistem, saya close dulu. Sistem bilangan gitu ya. Namanya Arif Jainul SPD. Itu kan ya. Tapi kalau seperti ini berarti bikinnya satu-satu Pak Arif. Ya betul, bikinnya satu-satu gitu. Terus bisa nggak sih, saya tuh agak sulit untuk berada lama di komputer karena saya sibuk banget gitu. Nah, oke, Bapak Ibu, saya coba ajarkan yang cara mudahnya gitu ya. Bapak Ibu silakan buka Google Chrome atau browsernya gitu ya. Bapak Ibu, saya coba balikkan lagi. Nah, ini nih. Bapak Ibu bisa cara begini yaitu pakai ALT-nya ditekan terus tab, ALT tab, 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 tab. Nah, saya coba ke buku KIKD lagi. Memahami sistem bilangan. Oke, di sini Bapak Ibu ketikkan sistem, nah, bilangan.ppt. Artinya apa? Artinya kita mencari sistem bilangan yang terdapat pada file PPT atau kita mencari sistem bilangan yang memiliki format PPT, gitu ya. Nah, di sini intinya kita mau download nih Bapak Ibu, download dari materi yang sudah jadi gitu. Jadi Bapak Ibu nggak terlalu sulit bikin media pembelajaran atau Bapak Ibu bikin modul pembelajaran. Bukan media, bikin modul pembelajaran yang nggak sulit. Karena kita bisa menggunakan milik orang lain, tapi ini nggak patut dicontoh gitu ya. Untuk guru-guru muda silahkan bikin sekreatif mungkin, sebagus mungkin hasil karya sendiri. Ini saya hanya menganjurkan ini dilakukan oleh Bapak Ibu mungkin yang biasanya sudah di luar kepala gitu ya, cuman modul pembelajaran belum ada. Jadi caranya mungkin seperti ini aja. Tapi Pak Arif di sini kan banyak nih Pak, ada akademia, ada slide share dan sebagainya. Bapak Ibu saya kasih keyword ya. Saya kasih keyword, Bapak Ibu bisa download itu dari download modul, download modul dari web berikut. Oke. Pertama, Bapak Ibu dapat download dari web kampus atau web sekolah gitu ya. Kenapa sih Pak Arif kok bikin rekomen gitu ya, rekomen download gitu, karena ini webnya lebih mudah ketimbang Bapak Ibu dari web-web yang lainnya. Bapak Ibu harus masukin email, Bapak Ibu harus masukin password, Bapak Ibu harus ya banyak gitu ya, login dan sebagainya. Tapi di web-web ini rekomen download modul dari web berikut, itu Bapak Ibu dapat dengan mudah gitu ya mendownloadnya tanpa harus login gitu atau tanpa harus yang lainnya. Nanti kita akan coba praktekkan. Atau yang kedua, Bapak Ibu bisa dari slide player gitu. Yang ketiga, Bapak Ibu bisa dari slide share gitu ya. Oke, sebentar Bapak Ibu, saya coba minum dulu.
Oke, cukup 3 aja rekomennya gitu ya. Jadi 3 web ini merupakan web rujukan Bapak Ibu untuk download modul pembelajaran. Ya saya pilih yang nomor 2, slide player. Karena kenapa Pak Arif nggak dari kampus gitu ya. Di sini ada dinus.ac.id berarti dari Universitas Dinus. Ini lili.stafgunadharma.ac.id berarti dari Gundar gitu ya. Karena takutnya materinya tidak sesuai atau terlalu sulit. Maka saya cari dari slide player aja deh gitu ya. Nah ini nih, saya klik kanan, ya Bapak Ibu bisa klik kanan, open link new tab. Tarik kenapa di new tab sih gitu ya, agar ketika ini tidak sesuai, Bapak Ibu dapat close seperti ini. Close, langsung cari lagi. Tapi kalau kita bukanya seperti ini, klik, nah ini nih langsung terbuka, oh ini nggak sesuai, harus back lagi, gitu ya. Terlalu banyak yang diinikan. Jadi klik kanan, klik open link new tab. Oke, gitu ya, kurang lebih seperti itu. Ya sekarang Bapak Ibu tinggal ke bawah. Di sini ada sistem bilangan. Nah, Bapak Ibu coba nih next dulu, sesuai nggak ya? Oke, dasar pemrograman PLC tipe biner. Oke, apakah kita belajar PLC? Tentu tidak, gitu ya. Kita sedang tidak belajar PLC atau Programmable Logic Controller. Ini tidak. Close. Kita cari lagi yang lain. Oke, Pak Arif tadi dari slide player ya. Iya, kita cari lagi dari slide player. Ketemu pertemuan keempat, sistem bilangan, gitu kan ya. Oke, klik kanan, open link, new tab. Kita cek lagi. Di sini sesuai tidak? Oke, pertemuan keempat. Pertemuan keempat tentang apa? Kita next. Oke, pertemuan keempat aja. Sistem bilangan desimal, bilangan biner, bilangan oktal, heksadesimal. Basis 10. Oke, sip. Sistem bilangan desimal, contohnya ada bilangan biner, good. Basis 2, oke. Next. Bapak Ibu jadi harus dicek dulu ya. Betul-betul ini sesuai gitu. Nah, ini konversinya yang di KD 4-nya, 4.1. Oke, good. Oke, ini kayaknya bagus nih gitu ya. Oke lah, saya ini kan gitu. Saya downloadnya di mana? Paling bawah Bapak Ibu ini. Download PPT, klik. Nah, di sini we think you have like this presentation. If you wish to download it, please recommend it to your friends. In any social system, share buttons are a little bit lower. Thank you. Jadi Bapak Ibu di sini masih belum bisa download nih. Saya klik-klik juga belum bisa. Bapak Ibu harus share dulu intinya gitu ya. Jadi kita coba share, katakanlah share-nya sebetulnya pura-pura. Mohon maaf ya, slide player ya, gitu ya. Bukan mengajarkan tidak baik, tapi biasanya kan ini di-share materinya kan tapi untuk kita saja gitu ya. Boleh nanti kita share lah. Tapi di sini saya coba untuk share-nya pura-pura share seperti itu. Share on WhatsApp. Mohon maaf saya nggak continue to chat. Saya X lagi. Nah, di sini tombolnya jadi hijau gitu ya. Bisa download, klik downloadnya. Oke, please prove you are not a robot. Kita checklist Bapak Ibu. Kenapa harus di checklist? Karena takutnya yang download ini bukan orang gitu ya, bukan human. Takutnya robot gitu ya. Robot dalam arti ini mengganggu nanti kinerja dari si websitenya. Maka kita harus centang, kita klik download presentation. Oke, di sini nunggu selama 60 menit. Bapak Ibu kita tunggu dulu ya selama 60 menit terlalu lama. 1 menit 60 detik, sorry. 1 menit kita tunggu. Oke, kita tunggu. Sambil nunggu, saya buka WhatsApp dulu bentar ya Bapak Ibu ya. Mohon maaf ya. Kita santailah, relax ya malam ini karena sudah malam. Saya coba untuk santai aja gitu ya, relax dan sebagainya. Gitu ya Bapak Ibu ya. Ini 150.000 Her. Di sini masih 150. Oke, kalau sudah dia langsung redirect. Kita klik mulai download. Oh ini di X aja. Oh, kok nggak bisa di download ya? Saya klik ini deh. Oh udah ke download nih. Oh error. Kalau error gimana Pak Arif? Klik kanan. Hapus aja nih.
Ya, hapus dari antrian atau hapus. Ya. Klik here. Oke, download ulang lagi. Ini X mulai batal mulai download. Oke, sudah terbuka. Bapak Ibu klik buka folder. Ini klik kanan di cut. Ya, cut. Bapak Ibu pindahkan ke folder Bapak Ibu pengajaran di mana gitu ya. Di SMK ISN, di TA materi. Set, saya copy paste ke sini. Saya buka, Bapak Ibu open. Oke. Nah, di sini tugas Bapak Ibu adalah mengubah gitu ya. Mengubah apa? Mengubah dari ini. Masa materi pertemuan keempat kan di kita pertemuan berapa kok awan-awan kurang bagus nih. Nah, tapi di sini udah ada, enak ya, sudah ada gitu kan gitu ya. Mohon maaf, terima kasih buat yang menyediakan gitu ya. Bukan tarif mengajarkan yang tidak baik buat teman-teman guru, tapi ini sebagai pembelajaran karena perlu diketahui juga banyak dari teman-teman guru yang masih belajar gitu ya, termasuk saya masih belajar dalam pembuatan modul pembelajaran. Jadi saya mohon izin untuk mengedit gitu ya dari PPT ini seperti itu. Oke, ini saya ubah desainnya. Ya, desainnya kurang bagus ya gitu. Maksudnya kok awan-awan gini gitu. Menurut kita kayaknya desainnya kurang pas gitu ya. Tapi isinya tuh udah bagus gitu. Kita ubah dulu. Saya mau ubah, misal ubahnya gimana Pak Arif? Di sini desainnya, contoh desainnya saya mau pakai yang ini aja gitu. Kayak pertemuannya ya hapus gitu ya, pertemuan 1 atau Bapak Ibu mungkin masuk materi pertemuan 2, silahkan gitu ya. Sistem bilangan, oke. Kalau Bapak Ibu mau nambahkan namanya boleh, kalau tidak juga boleh, silahkan gitu ya Bapak Ibu mau menambahkan nama atau tidak gitu. Pak Arif saya mau nambahin nama pertemuan 1, oke, sistem bilangannya di atas. Pertemuan 1, materinya tentang sistem bilangan. Oke, di sini terus ini sini apa? Nama. Ya, Enul. Sip. Oke, good. Ini udah ada, kayaknya bagusan di tengah gitu ya. Ya sudah, diubah aja Bapak Ibu, sesuaikan lah sesuai dengan keinginan. Gitu ya, edit dan sebagainya. Sambil belajar, sambil edit. Nah, itulah kenapa saya mengajarkannya kita download gitu. Biar supaya mudah. Ini materi yang akan diajarkan, that's good. Ini oke. Ini kok ke kiri, kita ke kiriin, terlalu ke kanan maksudnya. Oke, sip, sistem bilangannya kita lebih ke kiri lagi. Oke, sip, lebih pas. Ini juga pas, ini pas. Oke, ini. Konversikan bilangan berikut dengan dengan cara sebagai berikutnya, saya enter aja gitu ya. Ininya nggak perlu nih ada ini. Oke, sip. Atau misalkan ini mau di tengah, boleh? Boleh. Oke, ini saya lupa, ini saya hanya seperti itu. Ini oke, dia banyak ininya nih gitu, seperti ini Bapak Ibu nih. Ini harus diubah juga nih. Oke, biarkan ini seperti ini. Sementara ini sistem bilangan binarnya oke. Ini sisa. Oke, maksudnya ini pembagiannya. Oke, 50 bagi 2, 25 sisa 0, 25 bagi 2 dan sebagainya gitu ya. Oke, ini masih ini mana ya? Ini maksudnya panah seperti ini mungkin. Oke, sip. Lah, ini buat ini. Cara membaca hasilnya gitu ya. Bacanya tuh dari ini, angka yang ini dimasukkan ke 0 sini. 1 ini masukkan kemari, 0 ini masukkan kemari. Sorry, saya bukan lagi ngajar sistem bilangannya. Saya lanjut dulu ya, Bapak Ibu ya. Di sini sistem bilangan oktal, oke, bilangan oktal dan sebagainya. Di sini juga lanjut. Oke, Bapak Ibu, ini hanya contoh Bapak Ibu cek lagi gitu ya. Jadi pastikan materi yang Bapak Ibu ajarkan itu benar gitu ya. Jangan sampai kita mengajarkan sesuatu yang salah kepada peserta didik atau anak murid kita gitu ya. Jadi Bapak Ibu perlu untuk mengeceknya benar atau tidak. Oke, sip. Sekarang ini kita save as. Nah, Bapak Ibu ganti jadi PDF. Pertemuan 1 gitu. Tentang sistem
Oh, ini biar supaya ini anggaplah tidak ada. Menjelaskan sistem bilangan. Save. Oke, yes. Sip. Publish. Oke, sudah jadi Bapak Ibu. Kenapa buatnya PDF? Biar anak murid kita dapat dengan mudah membacanya seperti ini. Ke bawah langsung gitu ya. Jadi lebih mudah untuk membacanya. Seperti itu Bapak Ibu. Sekarang kita sudah punya modulnya. That's good. Berarti yang ini kita sudah. Kita tulis dulu done gitu ya. Sekarang kita masuk yang kedua. Yang kedua Bapak Ibu ini agak lumayan panjang. Jadi Bapak Ibu perlu untuk perhatikan gitu ya dengan saksama terkait dengan yang kedua. Oke, kita masuk. Saya ini close saja gitu ya. Saya buka di sini caranya Bapak Ibu ke Google dulu. Pak Arif ribet langsung aja. Oke, kalau mau ribet kita ketik aja di sini Google Classroom, enter. Nah, nanti si mesin pencari Google ini nyari sendiri. Pilih yang paling atas classroom.google.com. Klik. Oke, pertama kali kita ngeklik gitu ya. Di sini udah ada karena saya menggunakan email yang sudah ada Classroom-nya. Saya akan coba ganti biar supaya dengan Bapak Ibu sama. Nah, satu lagi adalah email yang belum ada Classroom-nya. Jadi tampilannya seperti ini. Google Classroom. Classroom help class communicate, save time, and stay organized. Learn more. Oke, pakai email yang ini. Kalau Bapak Ibu mau ganti, silahkan ganti emailnya. Tapi saya masih pakai yang ini aja gitu ya. Oke, saya back dulu, back. Oke, continue. So after continue kita di sini belum ada kelasnya kan, beda dengan yang tadi. Oke, sekarang create or join your first class. Dikasih unjuk set ke atas nih. Yang mana ya? Ini, klik create class. Oke, klik I have read, continue. Oke, class name sistem bilangan dalam kurung, kelasnya dulu dah. 10 TKJ 2 dalam kurung mata pelajaran sistem bilangan. Sectionnya apa ya? Sectionnya Bapak Ibu boleh tuliskan 10 TKJ 2. Pak Arif kenapa diulang gitu ya? Sebenarnya bebas penamaannya gitu. Tapi nanti saya unjukkan kenapa kita harus ulang. Subjeknya sistem bilangan, room-nya saya tulis room. Dan selamat Bapak Ibu sudah punya kelas gitu. Nama kelasnya apa? Nama kelasnya kelas 10 TKJ 2. Nah, tadi kenapa ini harus 10 TKJ 2? Biar supaya ketika kita klik main menu, nah di sini ada bacaan nih 10 TKJ 2 sistem bilangan. Lebih mudah gitu ya, lebih enak gitu ya. Oke. Pak, berarti kalau saya di sekolah, saya ngajarnya banyak, Pak. 24 jam, 30 jam gitu. Nggak boleh, sebetulnya maksimal 24 ya. Sebenarnya boleh juga sih gitu. Kalau seandainya memang kalau di sekolah swasta kan kurangan guru gitu. Tapi ya asal siap aja untuk ngajar banyak ya. Gitu. 10 TKJ 2 sistem bilangan seperti itu. Saya mau buat kelas lagi, Pak. Berarti untuk 10 TKJ satunya buat Bapak Ibu silahkan gitu ya. Jadi saran saya kalau ngajar sistem bilangan 2 kelas, 3 kelas, 4 kelas, itu lebih baik ini dipisah nih. Kenapa? Biar supaya Bapak Ibu nanti akan mudah di manajemen penilaiannya. Gitu ya. Kita masuk lagi ke sini, tinggal klik. Nah, sekarang gitu ya, Bapak Ibu minta nih kelas code-nya. Kelas code-nya ini nanti Bapak Ibu kirimkan nih. Kirimkan kemana? Ke siswa. Ini Bapak Ibu copy gitu kan. Ini nanti kirimkan ke siswa. Boleh dari WhatsApp, boleh dari email, setelah Bapak Ibu gitu ya. Nah, sekarang kita akan coba demonstrasikan, kita akan memasukkan dulu siswanya. Saya bentar mengambil perangkat yang lain, biar lebih enak. Oke, saya coba untuk login, tapi pakai perangkat yang lain ya. Oke, Classroom. Nah, jadi ceritanya Bapak Ibu sudah memberikan kode Classroom-nya. Sekarang Bapak Ibu ingin gitu ya, siswa-siswinya login ke dalam kelas ini gitu. Oke, belum terhubung ke internet.
Sebentar Bapak Ibu ya. Oke, sip, internet sudah aktif. Sekarang saya mau, oke, Tokopedia, terima kasih udah ngingetin. Saya mau Classroom. Kelas. Oke. Oke, Bapak Ibu, di sisi siswanya saya nggak tampilkan ya bagaimana cara masuknya. Silakan tonton video sebelumnya. Karena di situ sudah dijelaskan secara jelas. Ya. Wi-Fi tidak bisa jalan ya. Bentar ya Bapak Ibu ya. Saya coba masuk dulu, saya nggak tampilkan perangkat lainnya biar supaya Bapak Ibu tidak bingung. Jadi kita fokus ke guru saja. Seperti yang tadi saya jelaskan. Jadi untuk ke siswanya, Bapak Ibu nanti bisa nonton di video sebelumnya, gitu ya. Oke, ayo internet. Kenapa kamu lambat? Oke, saya klik gabung kelas atau join kelas. Masukkan kodenya. Kalau Bapak Ibu penasaran nanti tonton video sebelumnya ya untuk yang siswa. 55 GA O W5. Sip. Gabung. Oke, sip. Sudah gabung. Sekarang kita klik people gitu. Jadi Bapak Ibu kalau di kelas, oh ada yang sudah gabung. Oh ini studennya belum ada kan ya. Berarti belum gabung. Kita klik. Oke. Nah, sekarang ada yang sudah gabung. Namanya Arif Jainul. Oke, sekarang Arif Jainul ini sebagai siswa. Sekarang kita mau berikan informasi gitu ya. Kita berikan informasi. Berikan informasi itu Bapak Ibu di sini ada stream atau Bapak Ibu kalau pakai bahasa Indonesia namanya forum gitu ya. Tempat untuk diskusi, tempat untuk memberikan informasi atau tempat untuk memberikan materi juga boleh seperti itu. Sekarang I want to share something with my class. Oke. Share with your class. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu. Nah, jangan pakai dua deh. Anak-anak, hari Sabtu merupakan hari pertama kita belajar. Untuk itu, kalian harus semangat untuk belajar selama 1 semester ke depan, walaupun kita mengadakannya secara virtual. Oke, tetap semangat. Sip. Oke, gitu ya. Oke, ini pengumumannya kurang lebih seperti ini. Oke, di sini ada klik pause. Tapi Bapak Ibu kalau Pak Arif saya mau jadwalkan, mau besok aja gitu ya, karena besok saya ada perlu, tapi kelasnya sudah saya buat materinya. Atau saya mau mengumumkan sesuatunya nanti. Klik di sini nih, ada schedule. Nah, tanggal berapa, jam berapa, dan sebagainya. Oke, tapi saya maunya ngeklik pause. Pause. Nah, Bapak Ibu, di pelatihan kepada siswa saya sudah mengatakan bahwa gitu ya, Bapak Ibu diminta untuk ya memberikan feedback tugas siswa dan siswa pun memberikan feedback ketika gurunya memberikan yang namanya informasi gitu ya. Oke. Oke, nanti ada komentar. Contoh siswa memberikan komentar. Siap. Baik, Pak. Tetap semangat. Oke. Oke, sip. Kita refresh. Ya, refresh Bapak Ibu. Jadi intinya nanti mah nggak di-refresh gitu ya, karena kan memberikan informasinya nanti. Nah, di sini ada komentar kelas baik Pak, tetap semangat. Nah, good gitu. Berarti ini udah masuk nih ke siswa gitu ya. Kita udah bisa
chat-chatan atau kita bisa diskusi di sini gitu. Oke, jadi fungsinya untuk memberikan informasi. Atau gitu ya, yang kedua, Bapak Ibu punya video pembelajaran tapi videonya dari YouTube gitu ya. Kita cari dari YouTube. YouTube tentang apa ya? Oke, kita langsung gini aja berarti ya. Contoh tentang komputer masa enter. Oke, saya maunya dari videonya nanti ngerujuk ke YouTube. Oke, 14 teknologi masa depan tercanggih. Oke lah, ini untuk contoh, boleh lah gitu ya. Dari Tokopedia. Boleh Tokopedia. Tokopedia nyambungnya ke YouTube. Oke, YouTube kan. Nah, oke ini YouTube. Saya klik tonton di YouTube. Ya, terus sebetulnya Bapak Ibu sebenarnya nggak kayak gitu ya. Itu lambat banget Bapak Ibu. Jangan gitu deh. Buka YouTube aja langsung. Bapak Ibu ketik di sini. Video masa depan, ngeri amat. Video komputer masa depan. Nah, tambahin kata komputer ya. Teknologi masa depan. Set. Keren nih buat pengantar gitu ya. Buat pengantar bolehlah kasih video ini. Keren. Lalu gimana Pak Arif masuknya? Klik kanan, copy. Balik lagi kemari. Oke, umumkan lagi. Salam lagi, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sebelum kita belajar untuk esok hari, silahkan kalian terlebih dahulu menonton video berikut ini. Tonton video ini sampai habis ya. Bapak Ibu, bahasa saya kurang baik, mungkin nanti Bapak Ibu bisa disesuaikan ya. Klik. Nah, di sini bisa dari Google Drive, bisa dari link tuh misalkan masukkan ini, lalu kita kasih link kemari, juga itu bisa dari link. Nah, add link, tapi dia berupa link gitu kan, bisa dari situ. Atau Bapak Ibu dari Google Drive, ada file Google Drive nih yang mau kita upload gitu kan, bisa dari sini gitu. Dari My Drive gitu kan ya, bisa nih di share dan sebagainya. Atau Bapak Ibu dari file itu dari mana berarti? Dari komputer kita. Terus mana yang mau di share? Oke, seperti itu. Kita maunya dari YouTube, berarti add, klik YouTube, kita klik kanan paste, kita search. Sip, kita klik di sini, kita add. Sip, jadinya seperti ini, kita post. Oke, jangan lupa gitu ya, nanti siswa akan memberikan feedback dalam bentuk komentar gitu ya. Jadi kurang lebih Bapak Ibu paham ya untuk stream. Oke, saya selanjutnya masuk ke classwork. Oke, classwork. Classwork gitu ya digunakan ketika Bapak Ibu ingin mengerjakan tugas, tapi tugasnya itu secara upload gitu. Contohnya apa sih Pak Arif? Contoh Bapak Ibu memberikan tugas, lalu mereka suruh bikin laporan, atau mereka suruh bikin proposal, atau mereka suruh bikin sifatnya video profile, atau bikin video film, atau bikin apapun lah gitu ya, yang sifatnya harus diupload. Nah di sini ada beberapa nih fiturnya gitu. Tapi saya coba membuatnya pakai yang assignment aja ya, biar supaya nggak terlalu susah gitu. Jangan terlalu banyak yang diinikan, biar supaya Bapak Ibu nggak terlalu sulit nanti. Klik assignment. Got it. Nah, title-nya gitu ya, materi pertemuan 1. Materi tentang apa? Materinya tentang memahami sistem. Jangan memahami deh, karena ada praktiknya sistem bilangan. Oke, kasih tahu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, berikut merupakan materi ya tentang sistem
bilangan yang Bapak berikan. Anak-anak, berikut merupakan materi sistem bilangan dalam bentuk modul pembelajaran. Dalam bentuk modul pembelajaran yang harus kalian pelajari. Silakan baca modul berikut sampai kalian paham, gitu ya. Dan terdapat tugas yang harus kalian kerjakan, yaitu upload foto ketika kalian membaca modul tersebut. Upload foto terakhir dikumpulkan pada hari Jumat tanggal 17 Juli 2020 pukul 20.00. Ya, ini contohnya Bapak Ibu ya, gitu ya. Jadi Bapak Ibu dalam satu hari pembelajaran jangan tuh ngejar-ngejar siswanya harus cepat selesai. Bapak Ibu kasih deadline aja di sini, gitu ya. Nanti ketahuan kok mana yang terlambat, mana yang tidak, gitu ya. Oke. Sekarang Bapak Ibu di sini kan 17 Juli kita atur nih. Number due date. Ya, no due date berarti tidak ada namanya, bukan number ini, no due date berarti tidak ada nih batas waktu, gitu ya. Kita kasih batas waktunya, tanggalnya tanggal berapa? 17. Tanggal 17 kan ya? Tanggal 17 hari ini, tanggal 17 sesuai dengan ini. Jamnya pukul 20. Oke, 20 itu jam berapa ya? Pukul 08.00 PM. Oke, topiknya sistem di sip. Oke, sekarang kita tambahkan modulnya, klik add, klik file, karena kita mau downloadnya dari komputer. Klik upload, browse, kita cari. Oke. Sip. Oke. Kita upload Bapak Ibu. Oke, got it. Sekarang ini sudah ada, student can view file. Yes dong, dapat dong. Oke, can view aja, jangan edit ya. Klik assign. Oke, klik assign. Jangan lupa Bapak Ibu ini berikan tugas yang mereka harus upload fotonya. Nah, bedanya untuk ini, dia bentuknya seperti ini, gitu ya. Kita klik. Nah, instruction ini seperti tadi. Nah, jadi nanti siswa mungkin ini berikan komentar di sini, gitu. Ini student work. Student work tuh hasil. Hasil atau kita bisa melihat rekapitulasi mana yang sudah mengerjakan dan mana yang belum mengerjakan. Seperti itu. Oke, saya mau bertindak sebagai murid dulu. Saya akan coba mengerjakannya. Tugas baru, sistem bilangan. Oke. Sip, saya sudah baca. Saya mau piran, gitu ya. Saya mau kerjakan. Saya mau foto. Sip. 1, 2, 3. Oke. Gunakan foto. Oke, di sini ada nih bacanya nih. Langsung muncul Bapak Ibu ya di sini ya. Fotonya, mohon maaf Bapak Ibu jangan lihat dari fotonya ya, fotonya menjelek gitu. Jadi Bapak Ibu yang penting prosesnya. Sip, tadi seperti ini. Nih, Bapak Ibu kalau siswanya banyak berarti 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Tinggal klik. Nah, ketika klik ini saya close ya. Nah, ketika klik nanti seperti ini. Nah, di sini ada komentar pribadi. Oh, ini tugasnya gitu. Walaupun sebetulnya bisa aja tugasnya dalam bentuk file dokumen kan, berarti ke bawah. Di sini Bapak saya sudah mengerjakan ya. Betul. Sangat baik. Jadi Bapak Ibu, kalau siswanya ngerjain tugas, berikan feedback.
gitu ya, biar supaya mereka merasa tugasnya itu betul-betul kita hargai hasil pengerjaan mereka gitu ya. Kasih aja grade-nya berapa ya, ini sesuai dengan Bapak Ibu ya, tentu dengan menggunakan apa namanya standar penilaian Bapak Ibu masing-masing. Pos di sini udah kasih nilai, oke, berarti sini sudah kita hitungkan. Kita X, klik. Jadi kita kasih berapa ya di sini? 100 ya. Sorry. Jadi kepencet ketik sini 100. Sip. Dia saving, berarti kita sudah memberikan nilai 100 seperti itu. Sip ya. Oke, kalau sudah seperti ini berarti Bapak Ibu sudah berhasil. Lalu yang kedua, Pak Arif, kalau saya mau ngasih kuis, itu caranya gimana ya? Oke, Bapak Ibu, kalau mau ngasih kuis, kita bikin kuisnya dulu. Bikin kuisnya di mana? Di Google Form. Bapak Ibu klik New Tab, gitu ya. Ketikkan Google Forms. Enter. Nah, atau Google Formulir, sama lah ya bahasa Indonesia Google Formulir, bahasa Inggrisnya Google Form. Klik Google Formulir. Nah, di sini buka Google Formulir, gitu ya. Nah, setelah itu di sini ada kosong, kita bikin kosong baru. Ya, bikin namanya apa ya? Namanya kuis tadi. Kuis sistem bilangan, gitu ya. Kuis sistem bilangan. Ini tinggal klik, berubah dia. Oke, deskripsinya silahkan isi identitas diri kalian sebelum apa namanya mengerjakan kuis berikut ini. Oke, yang pertama Bapak Ibu dikasihkan nama lengkap. Oke, ini otomatis jawaban singkat, jangan lupa wajib isi karena nama. Klik plus ya. Setelah nama lengkap apa? NIS, biar supaya siswanya hafal tuh NIS-nya berapa. Oke, kalau saya biasanya Bapak Ibu ditambahkan nama ibu kandung. Ya, ini saya termotivasi dari guru saya, yaitu Bapak Priyatna Iskandar, guru agama di SMK Negeri 56 Jakarta. Beliau waktu itu pernah mengatakan ketika kita menuliskan nama ibu kandung, maka kita akan teringat dan insya Allah doa dari ibu kita dapat membantu kita untuk mengerjakan kuis seperti itu. Ya, biasanya tapi bebas Bapak Ibu mau nulis tentang apapun di sini, mau ada isian apapun Bapak Ibu saya bebaskan. Yang penting Bapak Ibu paham ya caranya. Klik plus gitu. Nah, sekarang saya mau bedakan ini halaman pertama, halaman keduanya gitu ya. Setelah ini selesai, next, ada soal. Berarti saya mau break gitu. Di sini nih, klik tambahkan bagian ke bawah gitu ya. Bapak Ibu, ini bukan untuk soalnya, tapi ini untuk bagian tanpa judul atau ini ibaratnya buat deskripsi seperti ini. Tapi tidak perlu lah, saya tidak perlu isi, saya klik next aja atau plus tambah pertanyaan. Pertanyaan pertama, ya kita bikin 2 pertanyaan aja. Pertanyaan pertama, bilangan biner merupakan bilangan basis titik. Oke. Bilangan basis berapa? Basis 1, basis 2, basis 8, basis 10 gitu ya. Oke. Sekarang ini kita wajib isi. Karena ini pilihan ganda harusnya kan ada soal jawaban benar. Di sini tidak ada gitu. Ke atas caranya gitu ya, aktifinnya klik nih. Setelan atau setting, Bapak Ibu ke kuis, ininya centang. Nah, sekarang jadi. Sekarang, segera setelah setiap pengiriman, oke, rilis nilai. Oke, responden dapat melihat pertanyaan tak terjawab, nggak boleh. Jawaban benar juga tidak boleh, nilai pun juga tidak boleh, gitu ya. Oke, ke atas dulu. Umum. Kumpulkan alamat email. Saya nggak mau mereka ngumpulin alamat email, nggak perlu. Batasi ke 1 tanggapan boleh, atau kalau mau ini juga boleh, silahkan. Tapi saya batasi ke 1 tanggapan, berarti mereka harus login ke emailnya, gitu ya. Tampilkan status progres, acak pertanyaan, tidak. Simpan. Sip. Sekarang di sini ada kunci jawaban, klik. Ya. Di sini nilainya berapa? 50 karena 2 soal. Contoh ya Bapak Ibu ya. Basis 2. Basis satunya jangan. Selesai. Oke, nilainya 50. Di sini berubah. Ada nilainya 50 nih. Nah, sekarang nilainya biar 100 gimana? Berarti tambah apa? Tambah soal. Bilangan
Desimal merupakan bilangan basis titik-titik-titik. Oke Bapak Ibu, ini hanya contoh pembuatan kuis ya. Jadi jangan dinilai dari bobot pertanyaannya ini masuk ke C berapa. Itu nantilah beda pelatihan. Gitu ya. Basis 2, basis 5, basis 10, basis 15. Katakan mas seperti itu. Wajib diisi, kita masukkan kunci jawabannya 50 karena cuma 2 soal. Desimal basis 10. Selesai. Oke, ke atas, ke atas, ke atas. Ya, sekarang selesai. Kalau selesai gimana Pak Arif? Klik kirim. Lalu klik ini nih. Set. Nah, kita perpendek lah biar nggak terlalu panjang. Kita salin. Klik salin. Kita balik lagi kemari. Sip, kita sini. Kita berikan kuis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, gitu ya, atau siswa-siswi, ini boleh. Ya, setelah Bapak Ibu mau nulisnya apa? Anak-anak, silahkan kalian kerjakan soal kuis di bawah kuis pada link bawah ini dengan tepat. Sip. Klik add, klik link. Nah, ini kan tadi kita udah copy nih, udah salin. Kita sini, klik kanan, paste, add link. Oke, sudah masuk kuis sistem bilangan, pos. Oke, mungkin ini di pertemuan berikutnya ya, ada kuis, setelah pelajaran baru ada kuis. Oke, sip. Sekarang siswanya mengerjakan. Sekarang giliran siswanya mengerjakan. Klik siswa mengerjakan. Oke, ada satu lampiran. Saya ikuti kuis. Nama lengkap Putra Firdaus. Contoh. NIS S0050060009. Nama ibu kandung. Nama ibu kandung Siti Maimunah. Next. Bilangan binary merupakan bilangan basis. Submit. Oke, sekarang anggaplah siswa udah mengerjakan gitu ya dari deadline yang sudah kita tentukan. Kita kliknya, cara ngeceknya gimana Pak Arif? Cara ngeceknya ini katakanlah sudah ke close, ini sudah ke close. Bapak Ibu buka classroom baru nih gitu ya. Classroom gitu kan, karena mau ngeceknya nanti sore setelah 2 jam kemudian. .google.com gitu. Contoh baru buka browser, buka Google Classroom.com gitu kan. Kita masuk lagi ke kelas yang Bapak Ibu ajar. Ini sekali lagi saya ganti, sesuaikan dengan emailnya gitu ya. Karena ini saya dari beberapa email, jadi munculnya di email yang utama gitu ya. Nah ini saya pakai yang GSN email. Oke, di sini klik. Oke, sekarang Bapak Ibu, oke, got it. Oke, di sini ada klik kuisnya nih ya. Mau ngecek jawabannya, Bapak Ibu klik. Klik. Oke, setelah Bapak Ibu klik ini, di bawah sini ada namanya edit formulir ini. Sip. Setelah itu di sini ada yang namanya response. Ya, ada response, klik. Nah, membuat spreadsheet kita okekan saja, biarkan generate. Nah, di sini nanti akan langsung link gitu ya. Linknya berupa apa? Hasil jawaban. Oh, ternyata namanya Putra Firdaus cuma 50/100. Gitu. Jadi nilainya atau skornya 50/100 gitu Bapak Ibu ya. Nah, sekarang oh ini dapatnya 50/100 gitu. Kita bisa tahu gitu ya di grade sini ini hasil yang tadi yang sudah kita masukkan nilainya 100 gitu ya. Tapi kalau untuk yang di sini Bapak Ibu nanti bisa nilai langsung. Jadi mudahnya seperti itu. Oke, Bapak Ibu saya kira cukup gitu ya. Kalau seandainya memang belum cukup ya Bapak Ibu tanyakan di kolom komentar biar supaya di YouTube SMK Islam Said Naum ini menjadi banyak gitu ya dan juga bisa dinikmati oleh guru dan juga siswa dari seluruh Indonesia gitu. Intinya dari sekolah manapun silahkan kita mau berbagi, kita mau sharing gitu ya. Kita mau diskusi dengan Bapak Ibu sekalian gitu. Mudah-mudahan di semester depan kita lancar dalam mengajar dan juga kita bisa membawa siswa-siswi kita agar tetap belajar dengan baik gitu ya. Oke, sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
gitu ya. Dan kita akan kembali lagi ke video berikutnya nanti. Terima kasih.